again. Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan akuntansi kelas 02 SAKP 007. Nama saya Ayu Anggina Huta Suhud dan teman saya Ahmad Repan. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia tentang kata-kata gaul zaman sekarang di sosmed. Kata-kata gaul merupakan variasi bahasa atau tulisan-tulisan kekinian yang populer dengan berkembangnya zaman. Bahasa ini biasanya bersifat non-formal. Penggunaan kata-kata ini digunakan untuk sesama anak muda atau remaja. Untuk bahasa sehari-hari, mereka biasa dengan menggunakan kata-kata gaul ini untuk saling berinteraksi dengan temannya. Suwito 1991 menjelaskan bahwa variasi bahasa adalah sejenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Variasi bahasa muncul karena adanya interaksi sosial yang beragam dalam sebuah masyarakat. Ketepatan seorang dalam memilih variasi menjadikan komunikasi yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perkembangan bahasa di dalam dunia maya juga dapat memunculkan berbagai ragam kata-kata, sehingga menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada pengguna dalam negeri, namun juga luar negeri. Adanya ragam kata-kata ini dihasilkan oleh perubahan-perubahan bahasa atau singkatan-singkatan dan plesetan dari kata aslinya sehingga menjadi kosakata yang aneh dan unik. Dan dengan sehubungan perkembangan waktu, kata-kata gaul akan terus berubah-ubah atau bertambah dan berkembang hingga membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Nah, dari perkembangan yang dibahas sebelumnya, ternyata bahasa gaul ini terus mengalami perkembangan setiap zamannya nih teman-teman, atau kata lain modernisasi, yang dimana segala sesuatu yang ada di lingkungan kita akan selalu terupdate. Namun ada dampak dari modernisasi nih yang paling terlihat dari gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, dan aplikasi teknologi yang semakin maju maupun cara tutur kata mereka atau pemakaian bahasa. Yang pasti untuk kita ketahui, bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang setiap zamannya. Selanjutnya nih kita membahas berdasarkan semantik atau arti kata. Nah, semantik sendiri merupakan cabang-cabang linguistik yang mengkaji arti bahasa. Berdasarkan tataran analisisnya, semantik dapat diklarifikasikan menjadi dua nih. Kalian tahu gak? Ada dua, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Semantik leksikal itu apa sih? Semantik leksikal itu merupakan bidang yang mengkaji arti leksem dalam leksikon suatu bahasa. Sedangkan semantik gramatikal merupakan bidang yang mengkaji bahasa pada tataran gramatikalnya. Setelah membahas arti luas dari bahasa gaul, berikut ini adalah beberapa contoh bahasa gaul yang sering diucapkan oleh remaja milenial. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Nih, yang pertama ada ga to the law. Itu merupakan kata galau yang dapat diartikan dengan pikiran yang sedang kacau. Biasanya itu terjadi antar teman tongkrongan yang ketika putus cinta, biasanya mereka ngomong ga to the law. Ada kane, merupakan kata tidak baku dari enak. Nah, biasa disanjungkan dengan kata yoi, merupakan kata baku dari
Iya. Nih biasanya yang paling kalian suka dengerin nih, gila merupakan kata tidak baku daripada kata gila. Adapun goks, kata lain dari gokil, biasanya menjadi ungkapan dari ekspresi terkejut, bisa juga ekspresi kayak terheran-heran gitu, goks parah. Serta yang sekarang lagi ngehitsnya yaitu kata ngap, itu kebalikan kata bang, dan biasanya untuk cowok-cowok nih di tongkrongan pada ngaps serta pansos itu dari panjat sosial. Ada hoax, kata bahasa Inggris yang artinya berita tidak benar, maupun ada kata sabi, kebalikan dari bisa. Typo merupakan sebuah clipping dari typography yang artinya salah ketik atau salah tulis. Ada mimin adalah seseorang administrator yang memegang atau menggunakan sebuah akun sosial media, dan OTW adalah singkatan dari on the way yang artinya sedang dalam perjalanan. Ada japri, yaitu merupakan singkatan dari jalur pribadi atau biasanya dipakai untuk chat personal langsung ke orang yang dituju. Yang terakhir ada gercep, yaitu merupakan singkatan dari gerak cepat, artinya sesuatu yang dikerjakan dalam waktu yang cepat atau singkat. Dalam pemakaian atau penggunaan kata-kata tersebut harus bisa kita sesuaikan dengan fungsi dan situasinya yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Penggunaan kata-kata gaul ini juga mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dengan penggunaan kata-kata gaul tersebut kita sebagai remaja menjadi lebih kreatif atau menikmati tiap perubahan inovasi bahasa. Dan dampak negatifnya yaitu kita akan terbiasa dengan kata-kata gaul tersebut sehingga lupa tempat dan dengan siapa kita berbicara dan dalam acara apa. Nah, buat teman-teman, dengan munculnya penggunaan kata-kata gaul ini jangan sampai merusak atau lupa sama bahasa baku dan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Selagi anak muda, kita harus bisa menjaga nama baik bahasa kita. Mungkin cukup penyampaian dari kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.